Saudara-saudariku yang terkasih, kita bertemu lagi. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Lerubun MEC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 20 September 2020, Minggu biasa ke-25. Injil Matius pasal 20 ayat 1 sampai dengan 16a. Matius mencatat, tetapi Tuhan itu menjawab salah seorang dari mereka, "Saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadapmu. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Ambillah bagianmu dan pergilah." Seperti biasa, pertanyaannya adalah, pesan inspiratif apa yang dapat kita ambil dari sabda Yesus dan Injil hari ini sebagai bahan ajar untuk proses belajar kita memiliki kecerdasan sosial? Injil hari ini syarat dengan pesan inspiratif seperti kebaikan hati atau kemurahan hati Tuan kebun itu, keadilan dan ketidakadilan, upah atau gaji yang adil, dan lain-lain. Tetapi saya tetap membatasi diri untuk hanya mengambil 3 pesan inspiratif saja. Bagi saya, pesan inspiratif pertama adalah tentang pengangguran. Dalam Injil hari ini dikisahkan bahwa Tuhan itu keluar mencari orang untuk bekerja dan ternyata banyak orang yang menganggur, tidak punya pekerjaan, lalu diberikanlah kepada mereka pekerjaan. Pengangguran atau tunakarya adalah istilah yang dikenakan kepada orang yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari kerja, atau orang yang bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, ataupun seseorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Tetapi sebutan pengangguran ini dikenakan untuk angkatan kerja, dalam arti penduduk yang berusia 15-65 tahun yang tidak bekerja sama sekali atau sedang mencari pekerjaan. Pengangguran umumnya disebabkan oleh jumlah angkatan kerja yang tidak sebanding dengan jumlah lapangan kerja. Jumlah angkatan kerja terlalu banyak, sementara jumlah lapangan kerja yang ada sedikit. Hanya dalam pengalaman hidup ada juga yang namanya pengangguran terbuka, yakni orang yang tidak mau kerja karena ketidakcocokan antara latar belakang pendidikan dan keterampilannya dengan lapangan kerja yang tersedia. Ada juga yang namanya pengangguran terselubung, yakni tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal dan maksimal sehingga bisa saja produktivitas menjadi menurun. Tapi umumnya kenyataan sosial menampilkan kisah pilu bahwa banyak orang menjadi pengangguran karena tidak ada lapangan kerja. Fakta sosial mengatakan bahwa pengangguran mengakibatkan munculnya berbagai kejahatan sosial seperti pencurian, jual beli anak, perampokan, dan lain sebagainya. Hari ini kita belajar bahwa kalau sudah memperoleh pekerjaan, bekerjalah dengan optimal dan maksimal. Jangan menjadi pengangguran terselubung dalam kerjamu, sehingga bahasa yang muncul adalah makan gaji buta atau makan gaji haram, karena ia tidak kerja tapi terima gaji terus. Jadi kalau sudah punya pekerjaan, bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Memang memprihatinkan sekarang ini karena COVID-19, banyak juga tenaga kerja yang di PHK sehingga jumlah angka pengangguran semakin meningkat. Karena itu berlombalah untuk bekerja dengan rajin dan produktif supaya tidak di PHK. Tetapi juga bagi mereka yang di PHK, jangan sampai patah semangat. Mari bangkit dan carilah terus pekerjaan. Paling tidak tetap membiasakan dan melatih diri untuk bekerja dengan bekal pendidikan dan keterampilan yang sudah Anda miliki. Di sini memang dibutuhkan kreativitas dari diri sendiri. Di pihak lain, bagi mereka yang punya lapangan kerja, bermurah hatilah dan berilah lapangan pekerjaan itu kepada orang yang benar-benar membutuhkan kerja sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keterampilannya. Disinilah sebenarnya wujud solidaritas dalam tampilan tolong-menolong. Pesan inspiratif kedua adalah tentang perjanjian. Dalam dunia sosial, sebuah perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memberikan akibat hukum. Perjanjian itu merupakan jaminan relasi interaksi yang mengatur hak dan kewajiban dari pihak-pihak yang membuat kesepakatan tersebut.
Karena itu ada konsekuensi-konsekuensi untuk taat pada isi perjanjian yang dibuat. Pihak yang tidak taat pada perjanjian akan dikenakan sanksi sesuai isi perjanjian. Dalam Injil hari ini, isi perjanjian yang dibuat oleh tuan kebun itu dan para pekerja yang mulai kerja pagi hari adalah 1 dinar sehari. Karena itu adalah kewajiban sang tuan kebun untuk membayar 1 dinar kepada mereka, sementara para pekerja berhak memperoleh 1 dinar. Ini jelas sekali. Karena itu, kita belajar di sini untuk dalam membuat perjanjian, perhatikanlah baik-baik isi perjanjian tersebut. Jangan cepat menandatangani sebuah surat kesepakatan kalau belum membaca dan belum memahami dengan jelas isi surat kesepakatan tersebut. Dari pengalaman hidup, ada banyak orang yang akhirnya diproses secara hukum karena menandatangani apa yang ia sendiri tidak tahu dan tidak memahami isinya. Ini berbahaya. Jadi sekali lagi, sebelum menandatangani suatu MOU, sebaiknya baca baik-baik isinya dan pahami. Kalau sudah jelas, barulah ditandatangani agar nanti tidak salah jalan. Tapi kita juga belajar dalam hal membuat perjanjian ini agar setia dan punya komitmen untuk melaksanakan isi perjanjian tersebut. Karena pengalaman juga memperlihatkan banyak orang yang suka janji dan buat banyak janji, tapi kemudian mudah sekali ingkar janji. Sehingga muncul ungkapan, janji tinggal janji, perlente jalan terus, atau tinggi gunung 1000 janji, lain di bibir, lain di hati, lain di tindakan. Karena itu, mari belajar untuk tidak mudah membuat janji, melainkan setia pada janji dan melaksanakan dengan penuh komitmen isi perjanjian yang dibuat. Pesan inspiratif ketiga adalah tentang sikap iri hati. Sikap iri hati adalah sebuah sikap yang merusak kebersamaan hidup. Orang yang iri hati pasti sulit untuk berbagi karena selalu merasa yang dia miliki tidak cukup. Orang yang suka iri hati adalah orang yang tidak mau menerima kegagalan sebagai bagian dari proses kehidupan, sehingga orang yang iri hati juga akan selalu merasa tidak bahagia dalam hidup. Sikap iri hati juga menjauhkan seseorang dari pergaulan hidup dengan orang-orang lain. Bahkan dari dunia medis, orang yang hidup dalam iri hati dan dengki akan terganggu kesehatannya. Ia akan sulit untuk bisa hidup dengan tenang, rentan terhadap stres dan depresi, serta tak bisa mengendalikan emosi. Iri hati membuat seseorang sulit menerima dan menghargai orang lain. Tapi lebih jauh dan dalam adalah orang yang iri hati akan sulit untuk memiliki sikap hidup syukur. Ia akan sulit mensyukuri apa yang ia miliki dalam kehidupannya. Akibatnya ia bisa gelap mata dan menghalalkan cara untuk mencapai maksud atau tujuannya. Dalam relasi dengan orang lain, orang yang iri hati pasti sulit bergaul secara tulus dan ikhlas dengan sesama. Hari ini inspirasi yang kita bisa ambil dari Injil adalah belajar untuk menghargai dan mensyukuri apa yang kita miliki. Tetapi kita juga belajar untuk dalam usaha atau bekerja, bukan untuk mencapai hasil yang berlimpah ruah, melainkan supaya kita bisa hidup cukup dan layak. Karena kalau ingin memperoleh hasil yang berlimpah ruah, akan mudah jatuh dalam sikap rakus dan tamak serta iri hati. Dalam konteks hidup cukup dan layak ini, kita belajar untuk menghindari sikap rakus dan tamak. Belajar untuk menerima kalau orang lain juga berhak untuk hidup cukup dan layak. Bahkan kita belajar untuk mengulurkan tangan, membantu mereka yang belum hidup cukup dan layak. Belajar mengakui dan menghargai kelebihan dan kesuksesan orang lain di satu pihak, dan di pihak lain belajar untuk mengakui dan menerima diri, kekurangan dan kegagalan diri sendiri.
Mari belajar untuk memanfaatkan peluang kerja yang ada, tetapi juga kreatif untuk berusaha dan bekerja. Belajar untuk setia pada isi perjanjian yang dibuat, dan belajar untuk tidak iri hati dengan menumbuhkan sikap syukur atas apa yang dimiliki. Belajar juga untuk mengulurkan tangan, membantu orang lain yang belum hidup cukup dan layak. Tuhan memberkati.